Halo teman-teman, semuanya, selamat datang kembali di channel Ato Tunet dan di Tunet Gibol ya teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai, BRI Liga 1 gitu ya, karena sekarang ini, BRI Liga 1 sudah hampir memasuki ini teman-teman ya, memasuki apa namanya, akhir, kompetisi gitu kan dan persaingan ketat ya, cukup ketat, masih cukup ketat terutama di, papan bawah. Kalau untuk persaingan juara sendiri saya kira sudah hampir selesai ya teman-teman. Untuk persaingan juara saat ini, Bali United masih memimpin dengan keunggulan 5 poin dari, Persib Bandung yang ada di posisi kedua teman-teman ya. Jadi Persib ini masih berada di posisi kedua dengan, jarak 5 poin dari, Bali United gitu ya. Dan, eee, dengan menyisakan 2 pertandingan, Bali United ini unggul segalanya dari, Persib teman-teman ya. Dari segi poin mereka unggul jauh gitu kan, unggul, 5 poin, kemudian dari segi head to head pun mereka unggul gitu. Jadi kalau misalnya nanti seandainya, ini seandainya, Bali United ini dari 2 pertandingan sisa hanya meraih 1 poin dari hasil 1 kali imbang dan, sekali kalah, kemudian, Persib ini meraih 2 kemenangan dan nilainya menjadi sama, maka yang akan menjadi juara tetap, Bali United, gitu ya. Karena nilainya apa, Bali United unggul dalam head to head. Selain itu Bali United juga bermain di tempat mereka sendiri ya, di Bali, itu di rumah mereka sendiri gitu kan. Walaupun, tanpa penonton, tapi itu tetap saja memberi pengaruh ya teman-teman ya. Karena bermain di kandang sendiri tentu saja akan membuat moral tim menjadi, naik gitu kan, menjadi terangkat dan secara secara ini, secara psikologis juga itu akan sangat, berpengaruh gitu kan. Jadi mungkin yang bisa menghentikan Bali United dari, pesta juara mereka adalah ya mereka sendiri gitu. Kalau Bali United ini gagal mempertahankan konsistensi permainan dan mereka kalah dalam 2 pertandingan terakhir sedangkan Persib menang, maka, Persib akan juara. Tapi sepertinya hal itu akan sangat, sulit ya teman-teman, karena banyak faktor yang mendukung untuk Bali United menjadi juara di BRI Liga 1 musim ini. Untuk persaingan yang lebih ketat dan seru ini justru terjadi di zona degradasi teman-teman ya. Jadi masih ada satu tempat yang belum terisi di zona degradasi ini dan masih ada 4 tim yang bersaing untuk, lolos dari zona degradasi. Jadi memang cukup disayangkan ya teman-teman, Persela Lamongan ini akhirnya harus terdegradasi karena, setelah berkompetisi di liga utama di Indonesia sejak tahun 2004, akhirnya Persela, harus turun ke Liga 2 gitu kan. Eh, ya memang cukup disayangkan karena sejauh ini Persela ini tim yang memiliki konsistensi permainan yang cukup baik gitu kan. Mereka sejak berpromosi tahun 2004, penampilan mereka hampir selalu konsisten gitu kan. Mereka selalu stabil di papan tengah gitu kan. Dan musim ini akhirnya mereka turun ke, Liga 2. Persela memang bukan tim fenomenal seperti, Persik Kediri ya, yang dulu kita ingat Persik Kediri itu, promosi kemudian mereka langsung menjadi juara liga dan Persela memang bukan tim seperti itu, tapi konsistensi mereka juga sangat stabil ya sejak berpromosi dan mereka sudah mengalami, eee, mengikuti kompetisi Liga Indonesia itu dalam ini teman-teman ya, dalam berbagai nama. Jadi Persela ini mengikuti Liga Indonesia dalam berbagai nama dan format kompetisi ya. Dimulai dari divisi utama, kemudian dilanjut dengan
namanya Liga Super waktu itu, kemudian Indonesian Super League, dan sekarang menjadi Liga 1 gitu kan. Jadi berbagai jenis nama kompetisi sudah mereka lalui, dan ya memang sangat disayangkan mereka harus turun ke Liga 2. Tim lain yang juga turun ke Liga 2 adalah Persiraja Banda Aceh, teman-teman ya. Kalau Persiraja sih memang ini tim sudah seperti itu sejak lama ya. Artinya mereka sering berpromosi ke kasta tertinggi, kemudian hanya bertahan satu musim lalu terdegradasi lagi. Itu memang Persiraja memang sudah seperti itu sejak dulu, sejak Liga Indonesia dulu memang. Jadi tidak terlalu ini teman-teman, tidak terlalu mengejutkan gitu kan. Yang menarik adalah siapakah yang akan mendampingi Persela dan juga Persiraja ke Liga 2, karena masih ada satu tempat tersisa di situ ya. Dan ada 4 tim yang eh, berusaha untuk menghindari posisi itu. 4 tim ini adalah PSM Makassar, kemudian PSS Sleman, Persipura Jayapura, dan Barito Putra. Tentu sangat disayangkan ya, karena ada 2 tim besar di sana, yaitu PSM Makassar dan Persipura. Kita tahu PSM adalah tim yang memiliki sejarah sangat panjang di sepak bola nasional. Salah satu tim klasik juga selain Persebaya, Persib gitu ya, Persija gitu. PSM adalah termasuk tim klasik dari luar Jawa gitu kan. Mereka juga ikut membentuk ini PSSI gitu. Sejak negara kita ini baru ini teman-teman baru awal-awal merdeka, ini PSM adalah salah satu tim yang ikut membentuk PSSI itu kan. Jadi mereka punya sejarah yang sangat panjang di sepak bola nasional, dan mereka saat ini terancam degradasi. Dulu di era perserikatan juga mereka sering menjadi juara, dan mereka juga pernah menjadi juara Liga Indonesia tahun 2000 setelah era perserikatan dan Galatama dilebur ya. Itu pada Liga Indonesia musim 2000 mereka menjadi juara gitu. Sebenarnya PSM ini cukup peluang untuk lolos dari jeratan degradasi ini cukup terbuka ya, karena mereka hanya memerlukan satu kemenangan saja untuk bisa lolos dari zona degradasi gitu kan. Sedangkan dari 2 laga tersisa, satu tim besar lagi adalah Persipura, teman-teman ya. Persipura ini juga posisinya sedang dalam posisi yang sangat kurang menyenangkan, karena saat ini mereka berada tepat di zona degradasi di atas Persela, dan posisi mereka menjadi sulit ketika Persipura ini untuk lolos dari zona degradasi tidak hanya memerlukan kemenangan, tapi juga memerlukan keberuntungan gitu kan. Jadi Persipura harus menang di laga yang tersisa, di 2 laga terakhir, dan mereka pun mengharapkan keberuntungan dengan terplesetnya 2 tim di atasnya ya, terutama Barito Putra gitu kan. Jadi Persipura ini sangat posisi mereka sangat sulit untuk di musim ini. Ini juga termasuk salah satu tim besar juga ya, teman-teman. Persipura mereka juga rivalnya PSM di wilayah timur gitu kan, jagoan dari Indonesia Timur. Dan kita tahu di Superliga, Persipura ini pernah sangat mendominasi Liga Indonesia ya, ketika masih bernama Liga Super Indonesia. Mereka pernah menjadi juara sering bahkan bersama Sriwijaya, sering mendominasi dan ketika itu mereka masih diperkuat oleh bintang-bintang mereka seperti Boas, kemudian Ortisan, Ian Kabes, dan yang lainnya gitu. Mereka juga tampil baik di kompetisi Asia ya, penampilannya juga tidak terlalu mengecewakan. Jadi ya cukup disayangkan kalau mereka harus turun ke
Liga 2. Tapi ya itulah yang namanya kompetisi teman-teman ya. Jadi ya kita nantikan saja siapakah yang akan terdegradasi nanti. Ini mungkin penentuannya sampai pertandingan terakhir gitu kan. Ya saya kira sekian dulu untuk pembahasan kita tentang BRI Liga 1 kali ini. Mungkin nanti kita akan membahas lebih mendetail setelah setelah pertandingan pekan selanjutnya. Jadi posisi klasemen apakah ada perubahan atau tidak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, share dan juga subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.